Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kalimat ini pasti udah sering banget kita dengar. Kalau ngelihat data, emang bener, Indonesia ini negara dengan cadangan banyak komoditas yang melimpah. Mulai dari batu bara, gas alam, nikel, sampai minyak. Tapi, walaupun punya cadangan minyak yang melimpah, Indonesia sampai sekarang masih impor bensin dari Singapura. Iya, negara yang luasnya nggak lebih besar dari Jakarta, yang bahkan nggak punya ladang minyak. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang bahkan, kalau impor bensin dari Singapura itu nyampe 50% dari total impor bensin Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa negara yang punya banyak cadangan minyak kayak Indonesia impor dari Singapura? Kenapa Indonesia nggak bisa memenuhi kebutuhan bensin dari produksi dalam negeri? Oke, fenomena impor bensin dari Singapura ini sebenarnya bukan fenomena baru. Indonesia emang udah impor bensin dari tetangga yang satu itu selama bertahun-tahun. Hal ini pun sebenarnya udah berulang kali disorot sama berbagai pihak, termasuk pemerintah sendiri. Sudah gitu impornya dari Singapura lagi, yang nggak ada minyak itu. Lucu negara kita ini. Berdasarkan data BPS, Singapura emang jadi pemasok utama BBM impor Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2024, Indonesia itu impor BBM dan hasil olahan minyak senilai 11,4 miliar dolar atau sekitar 184 triliun rupiah dari Singapura. Bayangin, itu tuh berarti rata-rata Indonesia ngabisin setengah triliun rupiah setiap harinya buat impor bensin dari Singapura. Padahal Indonesia itu produksi sekitar 580 ribu barel minyak mentah setiap harinya. Singapura berapa? 0. Terus cadangan minyak mentah di Indonesia itu nyampe sekitar 4,8 miliar barel. Sementara Singapura bahkan nggak punya sama sekali yang namanya ladang minyak. Aneh kan? Kok bisa negara yang nggak produksi minyak malah ekspor bensin ke negara yang punya minyak melimpah? Di sini nih ironinya. Sebagian bensin yang diimpor Indonesia dari Singapura itu asal minyaknya dari Indonesia juga. Jadi gini nih alurnya. Indonesia produksi minyak mentah. Nah, minyak mentah ini diekspor ke Singapura. Di Singapura, minyak mentah diolah jadi bensin. Nah, terus bensin ini nih yang diimpor sama Indonesia. Nilai ekspor minyak mentah itu jauh lebih kecil dari nilai impor bensin dari Singapura. Ini jadi salah satu alasan kenapa Indonesia selalu boncos dalam perdagangan migas internasional. Pertanyaannya ya, kalau Indonesia bisa produksi minyak mentah sendiri, kenapa harus impor bensin dari Singapura yang bahan bakunya bahkan dari Indonesia juga? Jadi tadi udah jelas, Singapura itu negara yang nggak punya ladang minyak dan nggak produksi minyak mentah. Tapi menariknya, Singapura ini bisa produksi jutaan barrel hasil olahan minyak mentah setiap harinya. Nah, ini semua tuh hasil dari pembangunan ekosistem kilang yang udah dilakuin Singapura dari tahun 1960-an. Karena lokasinya yang strategis buat rute layar global, Singapura nih bisa impor minyak mentah dari negara Asia Tenggara sampai Timur Tengah. Makanya, mereka tuh udah mulai bangun kilang pengolahan minyak dari setengah abad lalu. Kapasitas kilang yang dibangun di Singapura nih juga nggak main-main loh. Di Singapura itu ada kilang yang punya kapasitas produksi 605.000 barrel per hari. Kilang punya ExxonMobil ini jadi salah satu kilang dengan kapasitas produksi terbesar di dunia. Selain itu, ada juga kilang Shell Pulau Bukom dengan kapasitas 500.000 barrel per hari dan kilang SRC Pulau Jurong dengan kapasitas 290.000 barrel per hari. Kalau kata data pemerintah Amerika, total kapasitas kilang di minyak di Singapura itu nyampe 1,4 juta barrel per hari. Padahal, populasi penduduk Singapura itu cuma nyampe sekitar 5,7 juta jiwa. Di tahun 2016, Menteri SDM kala itu, Ignatius Jonan bilang, konsumsi BBM di Singapura itu cuma nyampe 150.000 barrel per hari. Berarti, Singapura masih punya sisa lebih dari 1 juta barrel bensin. Nah, ini nih yang akhirnya diekspor sama Singapura. Nah, kalian bisa nebak nggak? Tujuan utama ekspor bensin Singapura itu kemana? Betul, Indonesia. Ini semua karena kapasitas kilang Indonesia nggak bisa menuhin kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kalau ngacu data Administrasi Informasi Energi, pemerintah Amerika, total kapasitas kilang di Indonesia itu cuma nyampe sekitar 1,1 juta barrel per hari di tahun 2020.
lebih kecil kan daripada kilangnya Singapura. Padahal kebutuhan BBM di Indonesia itu jauh lebih gede dari Singapura. Data Kementerian SDM nunjukin kalau konsumsi BBM di Indonesia itu nyampe 1,6 juta barrel per hari. Padahal, kayak yang tadi udah gue bilang, kapasitas kilang kita cuma nyampe 1,1 juta barrel per hari. Artinya apa? Indonesia perlu impor minimal 500.000 barrel bensin per hari buat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Makanya, Indonesia ini impor bensin dari berbagai negara. Tapi yang paling banyak dari Singapura. Kenapa Singapura? Pertama, karena Singapura ini emang udah jadi pusat dari pengolahan minyak mentah dan ekspor impor bensin global. Buktinya apa? Data ini nunjukin kalau Singapura jadi negara ekspor impor bensin terbesar kedua di dunia. Makanya, nggak kaget kalau Indonesia juga milih impor dari negara ini. Terus alasan lain, ya lokasinya yang strategis. Dengan jarak yang lebih dekat, tentu impor bensin dari Singapura jadi pilihan yang tepat buat mangkas biaya pengiriman. Terakhir, Singapura punya kilang dengan fasilitas yang bisa blending berbagai jenis BBM buat menuhin produk dengan spesifikasi khusus pasar Indonesia. Jadi itu dia, beberapa alasan kenapa Indonesia ini ketergantungan sama impor BBM dari Singapura. Tapi, akhir-akhir ini pemerintah justru berencana berhenti impor BBM dari negeri singa. Rencana pemerintah buat stop impor BBM dari Singapura ini belakangan sering banget diomongin sama Menteri SDM, Bahlil Lahadalia. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil bilang, pemerintah bakal ngalihin kuota impor BBM dari Singapura ke negara-negara Timur Tengah dan Amerika Serikat. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah mau ngurangin impor sampai 60% dari total impor bensin Singapura selama ini. Indonesia bahkan ditargetin suatu hari nanti nggak bakal lagi impor bensin sepenuhnya dari Singapura. Kenapa? Ini berkaitan sama soal harga. Katanya Bahlil, harga BBM yang diimpor dari Singapura itu sama dengan harga BBM yang diimpor dari Timur Tengah. Padahal menurut Bahlil, Singapura ini harusnya ngasih harga yang lebih murah, mengingat kedekatan jarak pengiriman. Makanya, Bahlil ini berencana buat ngalihin impor dari Singapura itu ke negara yang emang produksi minyak mentah, yaitu negara Timur Tengah dan Amerika. Rencana pengalihan impor BBM dari Singapura ke Amerika ini sebenarnya merupakan bagian dari tindak lanjut negosiasi tarif balas dendam Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu. Buat ngindarin tarif impor yang lebih gede dari Amerika, pemerintah emang nawarin buat naikin jumlah impor komoditas-komoditas unggulan dari Amerika. Salah satunya BBM. Dalam negosiasi kebijakan tarif resiprokal, pemerintah emang nawarin buat ningkatin nilai impor BBM dari Amerika sampai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Nggak cuma bensin aja. Pemerintah juga berencana naikin impor LPG dari Amerika. Dari cuma 54% total impor LPG jadi 80-85% total impor LPG. Terus, pemerintah juga bakal nambah kuota impor minyak mentah dari Amerika. Yang awalnya cuma 4% total impor jadi 40% total impor minyak mentah Indonesia. 10 kali lipat nggak tuh kenaikannya. Rencana pengalihan impor dari Singapura ini sebenarnya dapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Direktur Utama Pertamina sendiri. Simon Aloysius Mantiri bilang, salah satu risiko utama impor dari Amerika itu adalah waktu kirim yang lebih lama. Katanya, waktu pengiriman minyak dari Amerika ke tanah air itu bisa makan waktu nyampe 40 hari. Jauh lebih lama dibanding pengiriman dari negara Timur Tengah, apalagi Singapura. Dengan jangka waktu pengiriman yang lebih lama, sejumlah pihak khawatir rencana pengalihan impor dari Singapura ke Amerika itu bakal ngeganggu rantai pasok BBM dalam negeri. Ya gimana? Karena waktu pengiriman yang lebih lama, waktu pemrosesan dan distribusi BBM di tanah air jadi berpotensi terganggu. Belum lagi biaya kirim yang berpotensi membengkak. Ini juga yang dikhawatirin sama perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmi Radi bilang, pengalihan impor emang perlu didukung apabila tujuannya buat memberantas mafia migas yang udah lama nguasain kontrak suplai minyak dari Singapura. Tapi dia bilang, upaya pemerintah mengatasi masalah ini harus bisa dilakukan tanpa menimbulkan masalah baru. Makanya, dalam rangka pengalihan impor ini, pemerintah perlu memastikan spesifikasi minyak dari Amerika itu sesuai dengan kilang di tanah air. Selain itu, Pertamina juga harus bisa memastikan kilang dapat beroperasi secara maksimal mengolah minyak yang dikirim dari negeri Paman Sam. Terakhir, harga bensin Amerika ini juga harus dipastiin. Seenggaknya ya, sama dengan harga bensin dari Singapura. Jadi intinya, kita tahu pemerintah ini perlu memenuhi kebutuhan konsumsi bensin dalam negeri lewat impor. Dalam jangka panjang, pemerintah emang perlu naikin kapasitas kilang di tanah air. Tapi di tengah upaya pengalihan impor saat ini,
pemerintah harus bisa memastikan itu berjalan tanpa ngasilin masalah baru. Karena kan jangan sampai rencana peralihan impor ini malah ngebuat masyarakat sulit dapetin BBM nantinya.